Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Permata Silvi, NIM 18044110001, Prodi Sistem Informasi, kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan video tentang cara clustering menggunakan K-means, data segmentasi pelanggan. Baiklah, langsung saja kita mulai tutorialnya. Baiklah, pertama kita perlu membuka browser. Kita masukkan link. Pertama kita harus membaca konten di sini, di link ini mengenai segmentasi pelanggan menggunakan clustering K-means. Jadi kita perlu membaca materi di sini agar kita lebih mengerti. Kemudian jika sudah, kita membutuhkan dataset. Kita butuh untuk mendownload di link ini di kaggle.com. Dataset yang kita gunakan yaitu malcustomer.csv. Kemudian kita klik ini download. Untuk mendownload datasetnya ini kita harus sign in dulu. Kita bisa daftar dengan Google, email, Facebook, dan Yahoo. Karena saya sudah mendownload, maka langsung saja kita mulai pengklasifikasikannya. Pertama kita buka software Orange Data Mining. Kita tunggu prosesnya. Kita klik new ya. Pertama kita perlu save datanya dulu agar tidak hilang. Di sini saya kasih UAS data mining. Data mining. Oke, means ya. Oke, kita klik save. Kemudian hal yang pertama kita lakukan yaitu kita perlu mengimpor file CSV. Kita klik ini, CSV file import. Kita double klik. Di sini kita perlu untuk memilih datasetnya. Di sini dataset yang kita gunakan yaitu yang kita download tadi, yaitu malcustomer. Kita klik open. Oke, ini muncul datanya. Kita klik OK saja. Sudah. Langkah selanjutnya kita perlu untuk melihat datanya. Kita lihat menggunakan data table. Kita klik data table, double klik, maka di sini akan muncul datanya, tabelnya. Ada kolom gender, customer ID, umur, pendapatan tahunan, dan juga pengeluaran, skor pengeluaran. Di sini kita tidak butuh customer ID, maka kita perlu menghapusnya. Caranya yaitu dengan kita memilih fitur select kolom. Kita pilih kolomnya, kita double klik. Nah, di sini customer ID-nya kita sampingkan ke samping kiri, kita taruh di sini. Karena kita hanya membutuhkan ini aja, maka langsung kita close. Kita lihat hasilnya lagi dengan data table ini. Maka kita lihat, maka tabel kolom customer ID sudah tidak ada ya. Oke, sudah beres. Langkah selanjutnya kita perlu mengetahui distribusinya. Kita tarik garis, kita pilih distribution. Oke, baik, kita double klik. Nah, maka di sini akan muncul data-datanya, grafiknya, diagram kolom. Di sini yang perlu kita analisa yaitu di kolom umur, age ya. Di sini dapat kita ketahui mana umur paling tinggi, mana umur paling rendah. Ini frekuensinya, ini umurnya. Kita lihat ini adalah paling tinggi. Oh, ternyata customernya paling tinggi yaitu kisaran umur 31 ya. Lebih besar daripada 30 dan lebih kecil daripada 32. Ini nilainya 7,50%. Kemudian di sini bisa kita lihat juga paling rendah yaitu kisaran umur 63 tahun, yaitu hanya 1% saja. Ini untuk mengatur besar kecilnya itu ya. Oke. Selanjutnya kita perlu menganalisa
melalui box plot. Di sini kita perlu menganalisa mengetahui annual income, pendapatan tahunan. Di sini ini merupakan garisnya, angkanya, batasnya. Ini yang perlu kita ketahui, yaitu ini merupakan batas bawah. Batas terendah yaitu annual income-nya 41 dolar. Dolar ya. Kemudian batas tertingginya yaitu 78. Di sini bisa kita lihat garis kuning ini adalah mediannya. Median nilai tengah ini 61,50. Ini lebih tepatnya rata-ratanya yaitu 60,56. Jadi annual income-nya itu nilai tengahnya, mediannya yaitu 60,56. Rata-ratanya segini, dan ini kisaran umurnya berumur 26 tahun ya. Pelanggan yang berumur 26 tahun. Kemudian analisa kedua, kita perlu menganalisa spending score-nya. Skor pengeluarannya ini bisa kita lihat batas bawahnya yaitu 34,50. Kemudian batas tertingginya 73, dan juga ini mediannya nilai tengahnya yaitu berada pada nilai 50. Dan di sini rata-ratanya yaitu 50,20, di mana umur customer-nya yaitu 25,8 atau setara 26 tahun ya. Kemudian kita close. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu melakukan klasifikasi menggunakan K-means. Kita tarik garis. Kita pilih K-means. Masih loading. Kemudian kita tunggu. Prosesnya sudah selesai, kita tarik lagi. Untuk mengetahui hasilnya kita perlu untuk membuka scatter plot untuk melihat persebarannya. Bisa kita lihat, kita cek. Ini sudah muncul scatter plotnya ya. Yang pertama kita analisa menggunakan cluster 4 dulu ya. Ini karena kita akan menganalisa menggunakan 3 jenis cluster, yaitu cluster 4, 5, dan juga 6. Oke, pertama kita pilih cluster 4. Kita klik close. Kita lihat hasilnya. Oh iya, ini muncul. Bisa diketahui di sini ada 4 jenis cluster. Ada yang biru ini adalah C1, yang X ini adalah C2, yang hijau ini adalah C3, dan yang tanda plus ini adalah C4. Di sini bisa kita ketahui, ini garis Y ini yaitu spending score, dan juga yang bawah itu annual income. Jadi ini skor garis sumbu Y yaitu skor pengeluaran, kemudian sumbu X yaitu pendapatan tahunan. Kita lihat di sini spending score tertinggi yaitu didapat oleh ini, garis ini. Annual income-nya hanya 19, tapi spending score-nya, pengeluarannya yaitu 99. Dan ini gendernya female, clusternya masuk C2, juga fiturnya ini umurnya 35 tahun ya. Kemudian bisa kita lihat paling bawah itu ini yaitu annual income-nya 78, tapi spending score-nya paling dikit yaitu hanya 1. Skor pengeluarannya hanya 1. Ini gendernya male, clusternya C1, kemudian umurnya 37. Kemudian ini merupakan pendapatan tahunan paling tinggi ya. Ini ada pendapatan tahunannya mencapai 137, kemudian spending score-nya 83, kemudian gendernya male, cluster C4, umurnya 30 tahun. Kemudian sedangkan ini
adalah spending score annual income-nya paling sedikit, pendapatan tahunannya paling sedikit, yaitu 15. Gendernya male, clusternya C2, kemudian umurnya 19 tahun. Ini hasil dari clustering 4. Kemudian selanjutnya kita coba untuk menggunakan clustering 5. Oke, kita close. Kita lihat hasil scatter plotnya. Nah, ini ada 5 buah. Ini C1-nya, ini C2, yang hijau ini C3, yang plus ini C4, kemudian yang kuning ini C5. Di sini sama juga, annual income-nya tertinggi 19, spending score-nya, spending score-nya tertinggi 99, sama kayak tadi sepertinya. Ini spending score-nya paling sedikit, ini umur 37, bisa kita ketahui ya. Kemudian ini merupakan annual income tertinggi, yaitu mencapai 137. Ini bisa kita lihat datanya. Di sini kita juga bisa mengatur ini untuk menunjukkan batasan daerah mananya. Bisa kita lihat kan? Nih. Ini kalau kita menunjukkan batas garisnya. Ya. Jadi ini hasilnya. Kemudian ini hasil dari clustering 5. Bagaimana dengan clustering 6? Kita coba lihat. Clustering 6. Oke, kita close. Kita lihat scatter plotnya. Maka di sini terbagi menjadi 6 kelompok. Bisa kita lihat, ini adalah C2, yang plus ini adalah C4, yang bintang ini masuk ke C6, yang hijau ini segitiga ini masuk ke C3, yang belah ketupat kuning ini masuk C5, dan yang biru ini masuk ke C1. Jadi di sini terbagi menjadi 6 kelompok. Di sini bisa kita ketahui ini merupakan spending score tertinggi 99, gendernya female, umurnya 35 tahun, masuk cluster 2. Kemudian sama ini merupakan spending score pengeluaran terendah, yaitu spending score-nya hanya 1, gendernya male, clusternya C1. Ini jadi ada 2 data ya. Ini umurnya 34 dan juga umurnya 37. Kemudian ini merupakan annual income terendah, annual income-nya hanya 15, pendapatan tahunannya hanya 15. Gendernya laki-laki, umurnya 19 tahun. Kemudian ini adalah paling tinggi, pendapatan tahunan paling tinggi, yaitu mencapai 126. Gendernya female, clusteringnya masuk clustering kelompok 1, umurnya 45. Jadi ini bisa kita lihat warnanya, garisnya. Ini memperlihatkan batas-batas kotaknya. Baiklah, kita close. Jadi inilah untuk mengklasifikasikan dataset segmentasi pelanggan menggunakan metode klasifikasi clustering K-means. Baik, dari hasil clustering tadi bisa kita buat kesimpulan, yaitu tujuan dari K-means adalah untuk membagi data menjadi beberapa kelompok. Dan dari data ini, tujuannya yaitu untuk mengetahui dan memahami data dari customer, di mana nantinya akan berguna bagi tim marketing atau pemasaran untuk membuat suatu strategi pemasaran guna untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Dan dari data tadi bisa kita dapatkan yaitu umur
paling banyak customernya yaitu umur 31 tahun dan paling sedikit umurnya yaitu pelanggan dengan umur 63 tahun. Dan juga pendapatan per tahunnya mediannya yaitu 61,50. Rata-ratanya yaitu 60,56 dengan customer kurang lebih umurnya yaitu kisaran umur 26,2. Dan juga spending score-nya, skor pengeluarannya ini mediannya yaitu 50, kemudian rata-ratanya 50,20 dan juga kisaran umur customer-nya kisaran umur 25,8. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.